Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kalau saya di sini dijadwal Minggu Kliwon ya, Ahad Kliwon kalau tidak salah ingat itu. Hanya saja kemarin pas Minggu Kliwon ya, saya ada safar di Surabaya. Kemudian prediksi saya malamnya itu sudah sampai, tetapi ternyata Allah takdirkan ya, kira-kira sudah agak pagi itu sampai, sehingga saya mohon maaf itu saya izin secara mendadak kepada pengurusnya. Kemudian dijawab oleh Pak Adib, ketua yayasannya, ya insya Allah nanti saya atur, nanti saya kondisikan Pak Bin. Nah, sudah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari Selasa kemarin kemudian saya di WA oleh Pak Winner ya, untuk mengisi hari ini ya, untuk menggantikan yang kosong kemarin ya. Ya insya Allah saya bilang siap. Kemudian alhamdulillah bisa ketemu pada saat pagi ini ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, tidak mengurangi kehusukan dan juga di dalam mengkaji agama dan juga udah ya. Sudah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, sekali lagi ya, mari sebelum kita ini mengkaji ataupun mendalami ajaran agama Islam ya, bagus sekali dan juga saya kira baik ya, kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Karena isi doanya salah satu di antaranya agar majelis ini atau agar kita semuanya berkumpul di sini ya, itu akan mendapatkan manfaat yang besar ya. Kalau Bapak Ibu itu mendapatkan manfaat yang besar dari pertemuan ini kan, wah senang sekali ya. Ya senang sekali ya, walaupun ya, terkadang mungkin pada waktu dulu kita pernah menerimanya, tetapi kemudian ada masukan-masukan yang baru ya, sehingga kedepannya kita akan dikabulkan atau kita akan bisa menempuh apa yang kita cita-citakan ya. Ini kok tidak bisa muncul. Halo? Oh ya sudah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa ya dengan khusyuk dan hikmat ya.
dan penuh keyakinan bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih ya, bahwa ketika kamu berdoa itu harus betul-betul yakin ya, bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah ya. Jangan kita ini minggrang-minggring ya, kayak ditombol murah ya, dikabulkan atau tidak. Tapi dalam hati kita ini ketika kita berdoa, hendaklah betul-betul yakin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Nanti akan saya sampaikan ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari ya, tidak mengurangi apa Bapak Ibu juga sudah paham dan lain sebagainya ya. Mari kita berdoa, saya baca kemudian semuanya menyerukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Aku berlindung billahi kepada Allah min dari asyaiton godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali Engkau. Allah subhanaka, Maha suci Engkau. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku mohon kepada Engkau, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik atau yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi ya ketika kita berdoa apa yang kita tuju ya, yang sebelum kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, itu ada bacaan. Kalau dalam syariat itu bacaannya adalah bacaan wasilah kalimat tauhid atau wasilah kalimat keimanan. Dan wasilah seperti ini oleh syariat itu diperkenankan dan bahkan ada tuntunannya ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Yunus ya. Jadi wasilah ini pernah dibaca oleh Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus melakukan safar ya, naik perahu ya, kemudian Allah beri coba Nabi Yunus ya,
kemudian ada ombak besar ya, kemudian Nabi Yunus atas kehendak Allah nyungkel ya, masuk di laut, kemudian ditangkap oleh ikan yang sangat besar ya. Masuklah Nabi Yunus itu di perut ikan yang sangat besar ya. Kemudian pada waktu itu Nabi Yunus juga, wah gimana ini ya, maka atas izin Allah kemudian Nabi Yunus diberi wahyu Allah ya, artinya diberi petunjuk oleh Allah ya, kemudian memakai wasilah itu ya untuk berdoa agar diselamatkan ya, dari kegelapan itu, dari masuknya atau dari bahaya ikan yang sangat besar itu. Kemudian Nabi Yunus berdoa, dan memang dalam hadisnya ya, ini belum masuk materi ini ya, hanya terkait tadi awal kita berdoa ya. Dan dalam hadis itu dikatakan bahwa barang siapa yang berdoa dengan kalimat tauhid ya, kalimat keimanan sebagai wasilah, maka istijabah, maka Allah akan mengabulkannya ya. Jadi sebelum kita berdoa, apa yang kita tuju, kita membaca kalimat tauhid atau kalimat wasilah yang isinya itu bertauhid kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, ini sekedar satu wacana ya, satu ilmu atau pengetahuan ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum paham ataupun belum tahu yang terkait dengan apa yang kita baca itu. Dan juga tidak menafikan, tidak istilahnya menafikan berdoa itu banyak sekali ya, syariatnya ya. Barangkali juga yang diajarkan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Nur itu juga ada hadisnya ya. Kemudian juga ini dan juga yang lainnya masih banyak tuntunan-tuntunan yang ada. Dalam hal ini ya, ketika kita mengamalkan, ketika kita mempraktekkan, ketika kita beramal, itu ya memang berupaya, berusaha ada dalilnya, ada hujahnya, ada hadisnya, ada yang memberikan penjelasannya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini saja untuk keterangan yang terkait dengan masalah doa yang kita sampaikan ya. Doa kita tadi ada agar kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu kan bagus sekali ya. Yang kedua, agar kita mendapatkan rezeki yang baik ataupun yang halal, kemudian yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, bahwa agar amal-amal yang kita lakukan, amal kebaikan, amal sholat kita, amal puasa kita ya, amal-amal yang kita lakukan setiap harinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau misalnya Allah kabulkan kan sudah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, ini ya sekedar penjelasan ataupun muqaddimah ya, yang terkait dengan yang kita semuanya tadi membacanya ya. Monggo yang sudah hafal bagus sekali kemudian diamalkan ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita masuk materi kita ya. Apa judul ataupun materi kita yang kita bahas pada pagi ini ya? Agar doa kita ini dikabulkan ya. Ya sudah barang tentu nanti ada atau terkait dengan thariqah ataupun cara ataupun apa yang mesti harus kemudian kita amalkan ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Bahwa setiap manusia akan senang dan gembira jikalau cita-citanya akan berhasil ya. Semuanya yang hadir di sini, baik saya ataupun Bapak Ibu semuanya, kalau cita-citanya yang diinginkan di dunia ini berhasil, sukses atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat senang sekali ya. Iya. Umpama Pak Adib bercita-cita
agar nanti kedepannya pondok ini menjadi pondok yang masyhur ya, karena Allah umpamanya ya. Kemudian Pak Adib berdoa kepada Allah ya, kemudian Allah kabulkan ya. Senang Pak Adib nggih? Senang ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian cita-citanya akan berhasil itu tergantung dua hal. Yang pertama adalah usaha dan yang kedua adalah doa atau berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya harus beriringan. Akan tetapi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, akan tetapi doa itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan menempuh cita-cita ya. Sekali lagi, selain kita ini ada harokah, selain kita ini ada usaha, tetapi doa ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam kesuksesan menempuh cita-cita ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu kalau kita ini punya cita-cita agar kita mendapatkan rezeki yang cukup, ya kita ada usaha. Usahanya apa? Berdagang ataupun yang halal ya, dan yang lainnya ya. Yang penting halal ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Kemudian ya, jadi sekali lagi akan tetapi doa itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan menempuh cita-cita. Karena itu setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah kemudian Allah kabulkan. Sebenarnya kan kemudian intinya itu, ketika kita berdoa, ketika kita itu menempuh cita-cita, kemudian kita berdoa, kemudian kita Allah kabulkan, maka kemudian kan selesai kan ya. Selesai ya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian permasalahannya bagaimana agar doa kita ini dikabulkan ya. Ya. Ada beberapa teori ataupun konsep ya. Yang teori ini diambilkan dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabiullah Muhammad SAW ya. Ada dasar-dasar ya, yang diambilkan ya, dari Al-Quran ataupun hadis agar kita ini berdoanya itu dikabulkan oleh Allah. Apa itu ya? Coba kita lihat ya. Yang pertama, tidak berdoa kecuali kepada Allah saja. Tidak berdoa kecuali kita ini berdoa hanya kepada Allah saja. Sehingga bagi kita orang yang beriman, jangan sampai kemudian kita ini berdoa kepada selain daripada Allah. Bahkan terkadang kalau kita melihat umat ataupun masyarakat ya, itu pada salah kaprah ya. Ada sebagian umat dia punya cita-cita agar dia kaya ya, agar dia itu kaya raya ya. Kemudian mereka datang ke Gunung Kawi umpamanya ya. Nah, ini kan sebenarnya dalam ya mungkin secara lazim tidak apa-apa, tetapi dalam perspektif syariah, dalam pandangan syariah, dalam pandangan akidah itu memang kita semuanya mesti harus berhati-hati ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ada terkadang orang itu punya cita-cita ya, dia menjadi pejabat ya, kemudian dia lari ke dukun umpamanya ya, agar ya cita-citanya itu dikabulkan oleh Allah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya pernah punya pengalaman ya. Pengalaman ini bisa menjadi ibrah untuk kita semuanya ya, yang terkait dengan seseorang itu akan mempertahankan jabatannya, tetapi dia lari ke dukun. Nah, lari ke dukun ya. Dan larinya, mohon maaf ya itu, ya ke dukun di Nyun Sewu ya. Mungkin kalau
bagi Bapak Ibu yang tempatnya saya katakan ini ya, Nyun Sewu di Wonosari. Nah, di sana kan Nyun Sewu, mohon maaf ya, ya. Lari ke sana ya, agar apa? Jabatannya itu ya dikokohkan, agar jabatannya itu dikokohkan, tidak bisa difitnah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti oleh yang lainnya ya. Maka kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, maka kemudian orang itu lari ke dukun ya. Lari ke dukun orangnya itu ya. Nah, dari sana kan mohon maaf ya. Dari sana kan kemudian diberikan syarat-syarat yang ada. Syarat-syarat yang ada. Nah, sudah dari sana ya semuanya memang takdir Allah dan atas izin Allah ya. Sudah dari sana kemudian datang ke tempat kulo, ke tempat saya, ke tempat kita ya. Yang intinya minta didoakan ya. Kemudian sebelum doa itu membaca sholawat nariyah. Wah, ini kan sudah campur aduk ini ya. Ya. Jadi dari seseorang ya, dari dukun Nyun Sewu ya, kemudian diterima oleh apa yang terkena masalah itu ya, dan syaratnya macam-macam ya. Di antaranya adalah disuruh menyembelih ayam cemani ya, ya, hitam ya. Kemudian juga telur ya. Kemudian di situ juga disuguhkan kembang satu pincuk itu ya. Kemudian di situ ada amplop yang isinya 1.000 ya. Kemudian di situ ada udut ya. Ya, udut, tahu nggak udut? Halo, rokok ya. Iya. Dah. Dari sana dia pulang, kemudian dia melengkapi syarat-syarat itu, ditaruh di rumah ya. Kemudian sehabis itu datang ke tempat kulo, ke tempat saya, ke tempatku kulo. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya. Nah, kemudian dia mengatakan, Pak, ini saya mau minta tolong kepada panjenengan. Oh, tolong gimana? Iya, Pak. Dia bercerita bahwa jabatannya itu akan disifatkan, jabatannya itu akan difitnah, akan dihilangkan. Ya. Terus saya kemudian lari ke orang tua. Nah, kemudian saya diberi syarat-syarat ini, kemudian nanti syarat-syarat itu ya, kemudian ada doanya. Ada doanya. Saya disuruh berdoa pada waktu itu ya. Kemudian selain berdoa, saya disuruh membaca sholawat nariyah. Sholawat nariyah ya. Disuruh membaca kemudian berdoa. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini permintaan orang, kemudian juga ini istilahnya terkait dengan masalah akidah, masalah tauhid ya, maka kemudian ya bismillah, pokoknya saya akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, datang sampai ke rumah. Betul-betul itu syaratnya itu sudah disiapkan di depan atau di mejanya itu lengkap sekali. Tinggal saya berdoa sebelumnya membaca sholawat nariyah, kemudian berdoa, selesai kan itu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, pada waktu itu saya juga berpikir ya, pada waktu itu ya. Kalau saya kemudian berdoa, di sini ada syarat-syaratnya, kemudian semuanya kumpul, saya menghadap ke kiblat, di depannya itu syarat macam-macam, kemudian saya berdoa membaca sholawat nariyah, maka kemudian saya mengamini dukun itu. Oh, ini kan repot kayak gitu ya, repot ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ya memang semuanya atas izin Allah, atas takdir Allah ya. Kemudian sebelum saya berdoa ya, itu saya tanding dulu. Pak, Ibu, gimana Pak, Ibu? Kalau
ini saya berdoa sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ya, gimana? Pokoknya saya berdoa, bantu berdoa, tetapi sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kalau ibu bapak mengikuti, saya akan berdoa, tapi kalau tidak, saya tidak akan berdoa. Itu saya begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia manut pada waktu itu ya. Pokoknya mau diapakan manut ya. Maka ketika orang itu manut mengikuti, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, kalau manut syarat-syaratnya ini dibawa ke belakang. Di belakang. Artinya di sini tidak ada syarat-syaratnya, itu dibawa ke belakang. Semuanya disingkirkan ke belakang dan lain sebagainya. Sudah di situ bersih dari syarat-syarat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya berdoa, kemudian orang tersebut saya bacakan syahadat, kemudian menirukan, kemudian habis itu berdoa sesuai dengan tuntunan Nabiullah Muhammad SAW agar tidak difitnah, agar dia itu terjaga, ya, tidak difitnah dan lain sebagainya. Selesai ya. Terus pulang. Sebelum pulang saya disuguhi pisang goreng rojo itu ya, tapi itu tidak campur di sana ya. Ya, kemudian saya makan pada waktu itu ya. Habis pulang kemudian saya disangoni amplop. Sangoni amplop ya, tapi pada waktu itu ya secara dohir saya masih ada duit gitu loh. Kemudian udah ini dikasihkan tetangga saja pada waktu itu ya. Ya sudah selesai ya. Ya. Hasilnya atas izin Allah, bukan bagaimana hasilnya dia tetap kokoh di dalam jabatan, dia tetap kokoh di dalam jabatan yang pada saat ini dia sehingga sampai saat ini dia itu baik sekali dengan saya. Ketika ketemu ya baik sih. Nah, ini hanya sekedar cerita ya, dan sudah jam 7:50 ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama adalah tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahu ahadan, maka kamu jangan berdoa selain daripada Allah ya, bersama selain daripada Allah. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, maaf ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nabi bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Maka jika kamu memohon atau meminta atau berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Ini penting ya. Ya. Bagi kita yang beragama Islam, yang sudah bisa baca Al-Quran ya, yang fasih ya, dan bahkan hafal hadis, bagus sekali kalau ketika kita berdoa ini mengambil hadis, mengambil Al-Quran yang memang itu dituntunkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Berdoa sesuai apa yang disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Umpamanya kita mohon kebaikan dunia maupun akhirat dan dijauhkan, diamankan dari azab api neraka, umpamanya kita ambil hadisnya yang terkait dengan itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kecuali kalau orang itu tidak bisa membaca Al-Quran, blas sama sekali, sudah berupaya, berusaha sekuat tenaga, kok belum bisa membaca Al-Quran, kok belum bisa membaca hadis, kok belum bisa membaca Arab, ya.
maka ya silahkan pakai bahasa yang dibisain ya, karena memang darurat. Tapi kalau kita bisa membaca Al-Quran, bisa fasih membaca hadis dan lain sebagainya, bagus sekali kalau kita ini mencari dalil-dalil, mencari hadis-hadis yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang terkait doa yang kita minta ini ya. Dalam Al-Quran itu kan banyak sekali doa ya. Salah satunya umpamanya, agar tempat ini diberi berkah oleh Allah umpamanya ya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Mu'minun ayat 15. Coba nanti dicek lagi ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ya. Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, semoga engkau menurunkan kepadaku munzalan mubarakan, menurunkan kepadaku tempat ini yang penuh berkah, tempat ini yang penuh berkah. Nah, kalau Allah sudah mengabulkan ya sudah, tempat ini penuh berkah. Jin, setan, peripayangan ataupun yang mau menggoda, karena sini ini sudah penuh berkah, ya sudah akan lari terbirit-birit. Karena apa? Karena Allah sudah mencurahkan keberkahan di sini ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi berdoa dengan doa yang disyariatkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dalilnya terkenal sekali, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun ya. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami yang tidak ada dasarnya, maka akan tertolak ya. Apalagi itu urusan-urusan masalah ta'abudiyah. Urusan-urusan ta'abudiyah, urusan-urusan ibadah. Kita berusaha mengikuti, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW ya. Karena apa, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan? Sekarang ini sudah banyak yang tersebar atau sudah banyak yang istilahnya menurut pemahaman kula atau saya itu sudah banyak yang istilahnya jauh dari tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Sekarang ada di dunia pendidikan, ada Islam liberal, ya. Nyun Sewu yang mungkin sekarang muncul, ada Islam Nusantara umpamanya, ya misalnya. Ya. Walaupun ini belum diadakan penelitian, tetapi kan sudah ada semacam seruang-seruing ya di depan kita. Ya. Jangan-jangan kemudian nanti sholatnya dirubah, ya. Sholatnya boleh pakai bahasa Indonesia. Bagaimana pandangan ini? Ya jelas secara syariah lah ya juz tidak boleh ya kalau sholat itu dirubah dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Apa dasarnya? Kok tidak boleh kita merubah sholat itu dirubah dengan bahasa Indonesia? Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini melakukan sholat. Ini kalau kita ini tidak kemudian berupaya, para ulama-ulama yang ada tidak kemudian berupaya untuk bagaimana Islam ini tetap murni, itu akan juga bisa mudah berubah ya. Allahu Akbar. Kemudian Allah Maha Besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk umpamanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang umpamanya. Nah, ini kan perlu perhatian kita semuanya ya. Bapak Ibu hadirin yang benar. Memang ya dalam fikroh pemikiran-pemikiran dunia ini memang kalau kita ini diam-diam saja, kalau kita ini sebagai misalnya yang paham, mungkin para ulama-ulama di atas diam-diam saja ya sudah akan tergilas pemahaman ajaran agama Islam yang murni dari Allah ya. Coba saja sekarang ini ya sudah didengungkan atau sudah ya memang belum secara formal ya LGBT itu ya akan istilahnya diundang-undangkan ya. LGBT tapi belum ya, tapi masih dalam seluang-seluingnya. Kalau di dunia barat itu LGBT kan sudah ada yang diundang-undangkan ya. Bagaimana mungkin ya kalau misalnya Pak Ustadz Hadiyuddin senang dengan Pak sana ya, kemudian dinikahkan ya, kemudian dapat
surat nikah misalnya ya, seneng sama seneng, laki-laki sama laki-laki, bagaimana mungkin ya? Ya, ini kan sudah jelas bertentangan dengan syariat ya. Kalau nanti di Indonesia itu akan terjadi seperti itu, maka akan berulanglah peristiwa Nabi Lut ya. Akan berulanglah peristiwa Nabi Lut yang memang nauzubillahi min dzalik ya. Kan itu sebenarnya sekali lagi ya, para ulama-ulama yang ada di atas ya, yang memang betul-betul paham terhadap ajaran agama Islam ya, mesti harus berusaha agar agama Islam itu betul-betul murni dari Nabiullah Muhammad SAW. Jangan sampai berubah ya, jangan sampai berubah total ya, dan bahkan mengada-adakan sendiri ya, dan lain sebagainya. Ini akan muncul yang ada di tengah masyarakat kita. Kalau kita ini diam-diam saja, para ulama itu diam-diam saja, ya sudah akan tergilas. Apa jadinya Indonesia nanti? Ya? Apa jadinya negara kita ini? Ya? Apa jadinya negara Republik Indonesia ini? Ya, sudah Bapak Ibu hadirin yang minimal dari sini ya. Minimal dari sini ya. Mari kita berusaha untuk mempelajari, mengamalkan ajaran agama Islam yang murni, memang betul-betul dari Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ketika berdoa hendaknya betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jadi ketika kita berdoa, kita jangan minggrang-mingring ya, bukan kayak dikabulkan orang ya. Ibu-ibu, halo ya, halo semuanya ya. Ketika kita berdoa, kita ini jangan minggrang-mingring, tahu nggak minggrang-mingring? Apa itu? Ragu-ragu, ya? Ragu-ragu apa doa saya ini dikabulkan atau tidak? Ya, mesti kita kemudian yakin, mesti kemudian kita betul-betul ainal yakin, kita betul-betul yakin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Ud'u Allah." Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinun bil ijabah, dan kamu ketika berdoa itu betul-betul yakin, maka ketika itu dilakukan bil ijabah, maka Allah akan mengabulkan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, ini ya. Yang keempat ini sangat penting sekali untuk kita semuanya. Bahkan sangat penting sekali untuk para pejabat-pejabat di atas. Ya. Semuanya ya, mari kita perhatikan yang keempat ini ya. Hindarilah makanan yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika kita menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah, yang kita makan ini yang halal ya, maka insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu min thayyibati." Hendaklah kamu itu memakan makanan yang baik ya, wa malu solihan, dan beramallah atau berbuat baiklah. Ini bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan. Kemudian ini ada dalil hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini ceritanya ada seseorang yang pada waktu itu berjalan di tengah gurun ya. Ar-rajul, seseorang. Dan seseorang itu dalam catatan sejarah dia itu memakan makanan barang yang haram, memakai pakaian yang haram ya. Kemudian juga yang lainnya yang sejenis itu. Kemudian dia melakukan perjalanan di tengah gurun ya. Ketika itu pada suatu saat dia menemui persoalan. Kemudian berdoa kepada Allah. Ya, mengangkat tangannya ya, berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ya.
Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis di sini dijelaskan bahwa ya Rabbi, ya Rabbi, dia mengangkat tangannya. Kemudian dalam catatan hadis di sini dia memakan makanan barang yang haram, dia meminum barang yang haram, dia memakai pakaian yang haram ya. Kemudian di sini fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana mungkin dikabulkan doa kita kalau kita ini masih memakan barang yang haram. Hadirin yang dimuliakan, kalau kita proteksi misalnya ke atas ya, karena kan banyak korupsi yang terjadi ya. Banyak korupsi yang terjadi, yang ada ya. Dan juga pengadilannya pun juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bagus sekali kalau korupsi misalnya sekian M harus ditembak mati. Nah, itu kan bagus itu ya. Karena itu jelas merugikan masyarakat ya, jelas merugikan sesuatu ya. Ini saya kira para ahli hukum juga harus mempertimbangkannya. Ketika orang itu korupsi yang banyak, kemudian disiarkan di depan umum ya, tembak mati misalnya ya, ini nanti akan ngapok ya kepada yang lainnya. Sekarang korupsi banyak sekali ya, korupsi banyak ber-MM bahkan triliun ya, itu di penjara berapa bulan misalnya, berapa tahun ya. Habis itu ada keringanan ya. Kemudian masih bisa juga ditambal dengan uang sisanya. Dan setelah selesai dari penjara, kemudian dia masih punya uang yang bisa untuk hidup berturun-turun. Nah, ini bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin ya? Doa-doa para yang ada di atas itu dikabulkan kalau ini semuanya tidak menjadi perhatian, kalau ini semuanya tidak kemudian kita abaikan. Kita mesti harus kemudian berupaya, berusaha untuk kepada kebaikan-kebaikannya ya. Baik, ini ya. Oke. Jadi yang keberapa tadi? 4. Nah, kemudian yang kelima, menghadap ke kiblat jika dapat atau mampu ya. Ya, kalau kita sudah zonnya kita ada menyangka bahwa kiblatnya ke arah sana atau ke arah sana, ya sudah kita berdoa menghadap ke kiblat ya. Ya. Kalau misalnya kita nggak tahu dan kita nggak bawa kompas ya, apa yang kita lakukan? Padahal di situ tidak ada teman, tidak ada yang lainnya ya sudah kita memakai don kita. Kalau saya nggak bawa kompas, kemudian di situ nggak ada yang lainnya ya, kita mau sholat kiblatnya mana ini ya? Apa yang kita tentukan? Kita mau tanya nggak ada orang ya? Apa yang kita lakukan? Ya sudah, yang kita lakukan itu adalah prasangka atau donnya pada waktu itu. Oh, saya berkeyakinan karena matahari ke sana maka kiblatnya ke arah sana. Ya. Itu yang dipakai ya. Andai kata misalnya kita menghadap ke sana kok salah, ada orang yang mengingatkan, Pak, kiblatnya itu tidak menghadap ke sana, ke laut. Ketika kita dengar, kemudian kita ikuti orang itu, arahnya orang itu. Walaupun dalam keadaan sholat ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, memperhatikan saat-saat mustajab untuk berdoa. Jadi ketika kita berdoa, hendaknya kita ini memperhatikan waktu-waktu yang istijabah. Ya, waktu-waktu yang istijabah itu banyak yang ditentukan di dalam hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Di antaranya pada hari Arafah. Ya. Ketika kita haji di sana, kemudian kita berkumpul di padang Arafah, itu termasuk waktu istijabah. Ya. Kemudian juga ketika bulan Ramadan umpamanya, juga waktu istijabah. Kemudian sepertiga akhir dari malam hari ya, bangun malam ya, walaupun seminggu sekali umpamanya ya. Kemudian kita laksanakan sholat malam. Habis selesai sholat malam kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, itu juga termasuk waktu istijabah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dan lainnya. Ketika kita beramal soleh,
Kemudian berdoa itu juga waktu istijabah. Ketika hujan turun, ya, ya, itu juga waktu istijabah. Ketika habis sholat fardu, itu juga waktu istijabah. Karena itu ketika kita melakukan sholat fardu, jangan kemudian pencing, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, terus langsung pergi. Jangan kita manfaatkan habis itu dzikir yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, kemudian kita berdoa apa yang kita cita-citakan, ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang lainnya, mengangkat kedua tangan setengah kedua bahu, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, ya. Berdoa kita angkat tangannya, ya. Kita angkat tangannya, ya. Kemudian yang lainnya, nah ini nomor 8 ini kemudian menjadi rujukan oleh para ulama. Ketika kita berdoa didahului dengan memuji kepada Allah. Sehingga ketika kita berdoa kita bacanya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ya, umpamanya dan seterusnya, ya. Ini yang menjadi rujukan para ulama menyusunnya seperti itu, ya. Walaupun ada pemahaman, ya sudah, doa yang diajarkan oleh Nabi, ya sudah itu aja dibaca. Kemudian ditambahi mungkin wasilah keimanan tadi atau yang lainnya, itu juga monggo, ya itu juga monggo, ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Kemudian yang ke-9, memusatkan perhatian dan menyatakan kerendahan dan ketergantungan kepada Allah. Nah, jadi kita hendaknya memusatkan perhatian, ya, betul-betul khusyuk di dalam berdoa. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang ke-10, doa itu tidak mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi, ya, silaturahim, ya. Jadi doa kita ini, ya, kalau mau dikabulkan ya jangan terkait dengan masalah dosa atau yang memutuskan silaturahim, ya. Ya, ini, ya. Nah, baik. Nah, ini tidak usah saya baca dalilnya, ya, karena waktunya sudah lebih jam 7, ya. Kemudian yang ke-11, tidak, nah ini penting ini, tidak menganggap lambat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini, saya ini sudah sholat 5 waktu, saya ini sudah puasa Senin Kemis, saya ini sudah setiap malam bangun, tetapi kok kenapa Allah itu memperlambat doa saya? Malah kita ini suudzon kepada Allah. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu, ya. Karena Nabi mengatakan yustajabu li ahadikum, ya. Allah akan mengabulkan salah seorang di antara kamu malam ya'jil, ya. Ya, fayaqulu, selaginya orang itu tidak akan ngege-ngege. Boleh cepat dikabulkan ya Allah misalnya, jangan, ya. Terkadang kok kita kan ndak sok seronto, ya. Wah, gue selak butuh kok turun dikabulke, ya. Aku itu selak butuh, ya, arep nikah, ya. Kok urung entuk-entuk misalnya, ya. Terkadang seperti itu, ya. Ya. Nah, kemudian fayaqulu dengan mengatakan qad da'autu. Sungguh saya ini janjinya sudah berdoa terus. Fala au falam, maka kok belum dikabulkan oleh Allah, ya. Kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah, ya. Kemudian yang lainnya, berdoa dengan keinginan yang pasti akan dikabulkan, hampir sama dengan. Kemudian yang ke-13, memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna luas, ya. Ya, berdoa itu tidak kemudian diperitil-peritil. Jadi umpama, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi rezeki yang banyak, kemudian diberi rumah, ya, kemudian diberi mobil, kemudian diberi pit atau apa. Tidak seperti itu, tetapi berdoa mencakup makna-makna yang luas sesuai dengan tuntunan Al-Quran ataupun hadis Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian yang ke-13, memiliki kalimat, ya, sudah tadi, ya. Kemudian yang ke-14, menghindari makanan yang tidak baik, itu hampir sama. Kemudian yang ke-15, mengulangi doa itu 3 kali, ya. Ini juga ada dasarnya, mengulangi doa itu 3 kali, ya. Kemudian yang lainnya, baik.
Kemudian yang lainnya memulai dengan doa pribadi, kemudian berdoa orang lain, ya, kemudian yang lainnya, ya. Di sini ada contohnya ini, ya, dalam Al-Qur'an, ya, ada contohnya, yakni surat Al-Hasr ayat 10, nanti bisa dilihat, ya. Kemudian yang ke-16, setelah berdoa menyapu muka dengan kedua belah tapak tangan. Tapi ingat, para ahli hadis ini memberikan satu penjelasan bahwa ini adalah hadisnya tidak kuat, ya. Jadi menyapu tangan itu dalam konsep pemahaman hadis itu tidak kuat. Jadi baik itu setelah sholat kemudian disapu tangannya, atau setelah berdoa kemudian menyapu tangannya, ya. Nah, ini sekedar wacana, ya. Kemudian yang ke-18, sebelum berdoa hendaknya bersuci terlebih dahulu. Penting ini, ya. Ya, wudu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-19, sebelum berdoa hendaklah mengadakan pendekatan diri kepada Allah. Ingat, ini penting sekali, ya. Ketika kita mau berupaya berusaha untuk katakanlah menempuh cita-cita yang besar, ya, jangan lupa kita ini riyadoh amal kebaikan. Artinya kita itu melaksanakan kebaikan-kebaikan dulu yang banyak, amal soleh tapi betul-betul karena Allah. Habis itu kemudian berdoa kepada Allah. Artinya apa? Kita menjadi orang yang bertakwa dulu, ya, dekat kepada Allah, kemudian baru berdoa kepada Allah. Dan ini saya kira dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan oleh para sahabat, dan bahkan dicontohkan oleh para wali, ya. Jadi kenapa para wali itu kok berdoa kemudian dia dikabulkan? Karena mereka itu banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian melakukan doa apa yang diminta. Hadirin yang dimuliakan, ini penting juga, sebab-sebab doa tidak diterima, ya. Yang pertama soal waktu. Kadang doa kita ini, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa saya. Kadang-kadang dipercepat, 1 minggu ke depan ini dikabulkan oleh Allah. Ini penting, itu penting sekali untuk kita ketahui, ya, untuk ngerem, ya. Tapi kadang juga diperlambat, ya, perlambat bisa 1 tahun ke depannya. Pengalaman, ya, saya itu tahun 19, itu kan atas izin Allah kan naik haji tuh. Di sana saya itu berdoa, ya Allah, mbok saya itu disertasi saya S3 saya mbok cepat selesai. Wah, ini perkataan atau ya dengan bahasa Arab dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2020 itu selesai. Artinya kan tidak kemudian 6 bulan selesai, ya. Itu ada waktu satu tahun. Itu ketika di sana, ya, ya, berdoa. Kemudian juga ada manfaatnya, ya. Kemudian yang lainnya, kenapa? Sebab doa tidak diterima. Ya, tidak baik bagi yang berdoa, ya, tidak baik bagi yang berdoa. Ya. Kadang yang kita ini menurut kita baik, tapi menurut Allah, nah ini juga perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang ketiga, ujian dari Allah, ya. Ujian dari Allah, ya. Ya, ini ada dasarnya. Kemudian yang keempat, ditangguhkan sebagai simpanan pahala di akhirat. Ya. Jadi kenapa doa kita ini tidak dikabulkan? Bisa nanti ditangguhkan sebagai simpanan pahala di akhirat. Saya kira ini saja. Ma'an najah, semoga sukses di dunia maupun di akhirat. Ini sudah jam 7:20, ya. Kalau ada pertanyaan nanti pakai WA saja lewat Pak Adib. Ya, baik. Saya kira ini saja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.